Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Warkon di channel Arif Warkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Warkon kembali berbagi informasi yang update seputar P3K 2024 Bapak Ibu ya. Di sini ada kabar terbaru dari BKN ya Bapak Ibu ya. Di sini sumbernya adalah Radar Bogor, Jawa Pos. Nah, di sini masih seputar penundaan pengangkatan ya Bapak Ibu ya. Di sini Minggu hari ini 23 Maret, BKN ungkap ada ratusan instansi nih yang masih mengajukan permohonan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Tepatnya ada 211 kalau nggak salah Bapak Ibu ya, instansi yang masih mengajukan penundaan. Padahal sudah ada aturan dari pemerintah bahwa Pemda itu harus mentaati ya, harus 2025 ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini hal yang menarik yang perlu kita bahas, semacam kontradiksi ya dari Pemda dan BKN. Tentunya instruksi BKN sepertinya tidak dilaksanakan penuh oleh masing-masing Pemda seperti itu. Coba kita simak beritanya dari TV Parlemen Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, kita coba spill beritanya. ASN, sehingga kini pemerintah menetapkan pengangkatan CPNS selambatnya pada Juni 2025, sedangkan P3K selesai paling lambat Oktober 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, sebelumnya pemerintah ini Bapak Dede Yusuf ini sudah memberikan klarifikasi ya bahwa P3K itu Oktober 2025. Tetapi ada beberapa Pemda yang masih mengajukan permohonan ya untuk diundur. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi karena BKN sudah memberikan instruksi lah. Inilah yang membuat teman-teman itu tidak bisa langsung diangkat. Jadi ada terkendala di Pemda masing-masing. Mungkin masalah anggaran atau yang lainnya kita juga belum tahu Bapak Ibu ya. Kita lanjut spill beritanya. Pengangkatan CPNS dan P3K menjadi bulan Oktober 2025 dan Maret 2026 karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pegawai. Banyak daerah yang keberatan jika jumlah P3K terus bertambah karena belanja pegawai akan melebihi mengajukan pengunduran ya oleh di Pemda, yaitu maksimal 30% dari total APBD. Dengan alasan anggaran. Kami coba percepat proses tersebut sambil menunggu kesanggupan daerah untuk dipercepat ya. Bapak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 2 DPR juga memberikan klarifikasi terkait percepatan itu ya. Lebih dari 30%. Artinya kemampuan keuangan daerah mereka belum sanggup. Nah, sambil menunggu kesanggupan pemerintah daerah, tentunya ini kita mendahulukan dengan CPNS baru untuk mengisi PNS-PNS yang pensiun. Komisi 2 DPR RI menilai waktu pengangkatan yang sebelumnya ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB akan merugikan CASN. Nah, ini Pemda harus ikuti aturan waktu pengangkatan ya Bapak Ibu ya. Meskipun nanti beberapa Pemda itu memang masih mengajukan pengunduran ya, seperti itu ya. Semoga saja nanti bisa segera terrealisasi ya Bapak Ibu ya. Karena di sini ada ratusan instansi ya relate dengan berita ini yang masih mengajukan permohonan penundaan pengangkatan CPNS maupun P3K 2024. Kita coba spill beritanya. Nah, tentunya dari data BKN masih ada ini 211 instansi ya Bapak Ibu ya mengajukan permohonan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. BKN pun minta kepada instansi tersebut untuk segera melakukan percepatan proses pengangkatan CSN 2024 ya Bapak Ibu ya. Dari 211 instansi, 16 diantaranya belum melaksanakan CAT. Bahkan 182 mengajukan waktu untuk menerbitkan NIP CPNS dan P3K, dan 13 instansi lainnya itu membatalkan dan menunda seleksi P3K 2024 tahap 2. Nah, ini cukup terjadi kejanggalan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus BKN harus kooperatif ya untuk memantau Pemda-Pemda mana yang sekiranya tidak mengajukan NIP. Nah, ini kasihan teman-teman yang sudah menunggu lama ya Bapak Ibu ya. BKN juga berharap instansi ini segera melakukan penyesuaian karena batas waktu yang tersisa hanya ada 2 bulan lagi. Seperti yang diketahui Menpan RB, Ibu Rini Widianti telah menetapkan pengangkatan CPNS itu paling lambat Juni 2025, sedangkan P3K itu Oktober 2025. Nah, ini ada waktu 2 bulan, P3K itu seluruhnya paling lambat Oktober 2025. Hal ini tersebut disampaikan Ibu Rini ya saat Kemenpan RB melakukan konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenpan RB Senin 17 Maret 2025. Dengan adanya batas waktu ini, BKN dan Kemenpan RB akan memfasilitasi seluruh instansi untuk mempercepat pengangkatan
CPNS dan P3K 2024. Nah, tentunya tak lupa Kepala BKN juga mengucapkan terima kasih kepada semua instansi yang telah menyelesaikan proses pengajuan NIP CPNS. Nah, tentunya teman-teman bisa cek progresnya di webnya masing-masing ya, atau teman-teman bisa cek di Mola, aplikasi punyanya BKN, itu sudah tinggal memasukkan nomornya Bapak Ibu, itu sudah muncul. Nah, misalkan di sini aku akan kasih contoh di BKN 5 Jakarta, Bapak Ibu ya. Ini juga update 21 Maret kemarin. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan. Adalah update penetapan NIP PPK TA 2024 wilayah kerja kantor regional 5 BKN per 21 Maret jam 15.00. Kita coba sepil Bapak Ibu ya. Nah, di sini memang cukup update sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman nanti harus mengetahui daerahnya teman-teman itu masuk regional mana di BKN-nya. Nanti bisa pantau di Instagramnya atau di webnya instansi tersebut Bapak Ibu ya. Oke. Di sini total per 21 Maret 2025. Di sini ada total masuknya berapa ini? Total usul masuknya 18.893. Kemudian sedang diproses 5.731. Jadi sudah 30% yang masuk ya atau tervalidasi oleh BKN seperti itu. Nah, tentunya di sini memang meskipun ini Jakarta ini masih 0% ya Pak. Jadi rata-rata masih 0%. Memang di sini ada realisasinya sudah di ACC, tetapi di sini memang ada yang sudah 87% ya Bapak Ibu ya, pemerintah Kabupaten Mesuji. Di sini sudah 87%. Alhamdulillah ya. Meskipun di sini banyak yang 0% ya Bapak Ibu. Ini kurang gercep ya ini. Tulang Bawang 12%. Nah, ini bahkan Kabupaten Lampung Utara ini 0% Masian. Lampung Tengah 11%. Lampung Barat juga 0%. Nah, ini mungkin salah satu dari ini yang mengajukan pengunduran tadi ya, dari 211 instansi tadi mungkin dari Kanrek ini, karena ini banyak yang 0%. Meskipun di sini Kota Pontianak ini sudah 87% Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini 5%. Nah, ini Kabupaten Melawi juga masih 0%. Seperti itu. Dari sini kita lihat sambil berbuka puasa, sajikan menu hari ini, update penetapan NISSN. Oke, siap, mantap. Ini kalau sekarang sudah tanda tangan protek, apakah April akan pengangkatan? Nah, ini bertanya dengan sopan. Oke, DKI masih 0 ya, 0%. Nah, ditunggu saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti tentunya wajib teman-teman itu tahu Instagramnya instansinya teman-teman ya. Jadi supaya nanti teman-teman juga bisa mengecek nih sudah sampai mana pengajuan NIP dan perteknya, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut tadi beritanya tentang beberapa Pemda yang permohonan ya penundaan tentang P3K 2024. Nah, di sini sedangkan peserta yang lolos seleksi itu ada 91.079 orang. Dan untuk instansi daerah baru mengusulkan NIP sebanyak 31.779 orang, sedangkan peserta yang lolos seleksi ada 179.000 sekian. Nah, untuk nomor Indo PPK 2024, instansi pusat baru mengusulkannya 51.000. Sedangkan peserta yang lolos ada 204.413. Sedangkan instansi daerah baru mengusulkan NIP PPK untuk 275.796 orang dari 473.180 yang lolos. Nah, tentunya di sini secara umum itu CPNS 2024 itu baru 70% ya yang mengusulkan. Sedangkan untuk NPPK baru 58%. Jadi memang ini 2 bulan ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan ya untuk P3K maupun CPNS 2024. Nah, tentunya di sini memang teman-teman bisa aja searching ya di Kanrek berapa. Nah, tadi teman-teman itu masuk Kanrek berapa, tulis saja katakanlah BKN gitu ya. Nanti insya Allah muncul sendiri ya. Misalkan ini BKN. Nah, di sini ini kalau ofisialnya ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini BKN misalkan BKN 2 Surabaya, di sini belum ada update ya di 23 Maret ini. Cuma memang ada usul ya kan, sudah berkomitmen ya tentang kesepakatan jadwal penetapan NIP yang terbaru ya kan, harus ini di relate dari berita tadi, harus segera dilaksanakan ya untuk masing-masing Pemda supaya nanti pengajuan pertek itu juga segera ya kan, seperti itu. Kita coba sepil
videonya Bapak Ibu ya. Kemudian Nah, di sini. langkah-langkah teknis yang harus segera kita lakukan. Pertama, kami sudah menerbitkan surat. Nah, ini 18 Maret kemarin sudah ada suratnya Bapak Ibu ya. Agar semua nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah segera dikirimkan. Segera dikirimkan. Permohonannya akan segera dikirimkan. Dan yang sudah terbit perteknya, sudah sampai ke instansi, tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya. Karena bulan Juni itu adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober batas akhir untuk P3K. Jadi mulai 1 Maret silahkan, 1 Oktober untuk P3K silahkan, 1 April juga silahkan. Nah, itu sudah kemudian ada yang kedua, resmi ya. dalam surat kami ada 8 ada poin. Surat dari PKN ya, ada beberapa poin. Segera diproses SK-nya. Kemudian yang kedua, tolong usulan untuk NIP CPNS paling lambat 10 Mei. 10 Mei Bapak Ibu, kalau CPNS. Memerlukan waktu untuk memproses. Kalau P3K September. Berlakunya 1 bulan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau yang mengajukan nanti di bulan Mei, TMTSK-nya adalah 1 Juni. Kalau mengajukannya di bulan Maret, TMTSK-nya adalah 1 April. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, pertek ini juga sangat penting karena ini datanya dari NIPPPK-nya Bapak Ibu tentunya ya. Masing-masing. Kemudian apabila ada yang Bapak dan Ibu sudah mengajukan usulan penerbitan NIP di bulan Februari dan di Maret ini belum selesai, misalnya nanti ada belum selesai, kami masih punya ada tetap waktu, dianggap Maret. Bapak dan Ibu seperti itu ya, 1 Maret ya. Tanggal 1 Maret. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi semoga saja nanti segera diselesaikan lah, intinya seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kapurkon ya. Stay tune aja di channel Kapurkon, insyaallah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kapurkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.